Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وخليل رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang juga tak henti-henti memberikan banyak nikmat kepada kita. Pada malam hari ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah sehingga dapat melangkahkan kaki ke musalla ini untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah-langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa, mengangkat derajat dan kedudukan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, dan juga mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian pekanan kita membaca Risalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khairi wad Din, yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Dan pembahasan kita masih terkait perkara-perkara yang menyebabkan malasnya seseorang melakukan ketaatan dan ibadah, serta perkara-perkara yang menyebabkan seseorang gemar melakukan maksiat dan dosa. Disebutkan oleh beliau ada 4 perkara, dan kita alhamdulillah sudah menyebutkan 3 dari 4 perkara tersebut. Yang pertama kemarin adalah al-jahl, kejahilan atau kebodohan. Ini menyebabkan orang malas melakukan ketaatan, menyebabkan orang mengerjakan dosa dan maksiat. Yang pertama. Yang kedua adalah du'ful iman, lemahnya keimanan. Lemahnya keimanan ini menyebabkan malas melakukan ibadah
dan juga mendorong melakukan dosa dan maksiat juga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita bahas adalah tulul amal, panjang angan-angan, atau dengan bahasa yang lain merasa hidup masih lama. Ini juga menyebabkan seseorang malas beribadah, malas melakukan ketaatan, karena merasa umurnya masih panjang dan hidupnya masih lama. Begitu juga yang ketiga ini menyebabkan seseorang gemar melakukan maksiat, gemar melakukan dosa, karena dia berpikir masih bisa taubat karena umur masih lama, hidup masih panjang. Tapi kita tidak tahu, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kematian itu bisa datang kapanpun. Bahkan kematian adalah sesuatu yang paling dekat kepada setiap orang dari kita. Nah, tiga hal itu yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan yang keempat, yang insya Allah akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Yang keempat dari perkara-perkara yang menyebabkan malas melakukan ketaatan dan juga menyebabkan gemar melakukan dosa dan kemaksiatan ialah qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa amma tanawulul harami wasyubuhat. Kata beliau, pasal dan adapun mengkonsumsi sesuatu yang haram dan yang syubhat. Nah, jadi ini yang keempat. Ini yang keempat yang menyebabkan malas ibadah, malas taat, malas melakukan amal soleh, dan gemar melakukan maksiat adalah memakan yang haram dan juga yang syubhat. Yang haram itu sudah jelas, yaitu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik melalui Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syubhat itu adalah sesuatu yang samar, tidak jelas halalnya dan juga belum jelas haramnya. Jadi antara halal dengan haram. Itu namanya syubhat. Kita ragu apakah ini halal ataukah ini haram, bimbang antara keduanya, maka dia adalah sesuatu yang syubhat, yang samar-samar, yang belum jelas kehalalannya dan juga belum jelas keharamannya. Nabi SAW dalam hadis mengatakan tentang hal ini, kata beliau, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal harama bayyin, dan yang haram itu jelas, wa ma bainahuma umurun mushtabihat, dan antara yang halal dan yang haram itu, kata Rasulullah, adalah perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap perkara syubhat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fattaqus syubhat, maka jauhilah oleh kalian yang syubhat. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang keseringan terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, yang hukumnya samar-samar tadi itu, maka lama-kelamaan dia akan terjerumus kepada yang haram. Maka oleh karenanya Nabi SAW menganjurkan untuk menjauhi yang syubhat juga, yang belum jelas halal haramnya. Karena kalau keseringan mengambil yang syubhat, mengerjakan yang syubhat, lama-kelamaan orang itu juga akan mengambil yang haram, mengerjakan yang haram. Maka oleh karenanya jauhi yang syubhat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang keempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, perkara yang haram atau mengkonsumsi perkara atau sesuatu yang haram, begitu juga mengkonsumsi sesuatu yang syubhat, menyebabkan seseorang malas melakukan ibadah, menyebabkan seseorang malas melakukan ketaatan, dan mendorong seseorang
gemar melakukan dosa, gemar melakukan maksiat. Wa amma tanawulul harami wasyubhat, adapun mengkonsumsi sesuatu yang haram dan syubhat, fahuwa la mahalata, maka ia yang haram dan yang syubhat ini, kata beliau, sudah pasti yasrifu anit ta'at, memalingkan seseorang dari ketaatan. Maksudnya membuat seseorang tidak mau mengerjakan ketaatan, membuat seseorang tidak mau mengerjakan ibadah, membuat seseorang malas mengerjakan amal soleh. Wa yad'u ilal ma'siyah, dan mengkonsumsi perkara yang haram atau sesuatu yang haram dan yang syubhat ini juga mendorong seseorang mengerjakan maksiat dan dosa. Kalau ibadah bawaannya malas, tapi kalau mengerjakan dosa maksiat rajin. Ini boleh jadi karena keseringan mengkonsumsi sesuatu yang haram, karena keseringan mengkonsumsi sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat. Makanya ulun rancak menyampaikan, terkadang ada orang yang dia merasa ini hobinya, padahal itu maksiat. Ulun katakan bukan hobinya, karena tidak ada fitrah manusia hobi dengan maksiat, tidak ada. Semua orang yang lahir, ketika lahir fitrahnya itu lurus, tidak suka dengan dosa maksiat, gemarnya itu dengan ibadah dan taat. Tapi kalau kemudian seiring berjalannya waktu, ada kemudian seseorang yang mulai menyukai maksiat seakan-akan itu adalah hobinya, maka di antara penyebabnya adalah perutnya dimasuki oleh sesuatu yang haram atau syubhat, atau sesuatu yang syubhat atau yang haram. Bukan sekedar hobi, tapi karena kebanyakan sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perut seseorang yang suka mengerjakan dosa, suka mengerjakan maksiat itu. Nah, makanya diriwayatkan, di sini disebutkan oleh beliau, diriwayatkan dari seorang ulama, namanya adalah Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan begini, kata beliau, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa memakan sesuatu yang halal, kalau makanan seseorang itu halal, kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, maka apa yang terjadi kepada orang yang memakan yang halal, mengkonsumsi yang halal itu, ata'at jawarihuhu, anggota badannya ini akan melakukan ketaatan. Sya'a am aba, mau atau tidak mau. Orang yang makanannya halal, jelas halalnya, maka secara otomatis anggota badan ini gemar melakukan ibadah, secara otomatis anggota tubuhnya ini gemar melakukan ketaatan. Mau atau tidak mau, dia bawaannya tuh mau melakukan ketaatan terus, mau mengerjakan amal soleh terus. Itu kalau yang dikonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal, atau sesuatu yang halal, secara otomatis, kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sebaliknya beliau mengatakan, waman akalal haram, dan barang siapa yang memakan yang haram, asat jawarihuhu sya'a am aba, maka anggota badannya akan berbuat maksiat, mau atau tidak mau. Dalam beberapa riwayat disebutkan oleh para ulama, ada tambahannya lagi, alima aw lam ya'lam, sadar atau tidak sadar. Nah, jadi kalau makanannya halal tadi, anggota badannya ini ringan menggawi ketaatan. Kalau makanannya halal, anggota badannya ringan beribadah. Sebaliknya, kata beliau, kalau makanannya haram, yang dikonsumsinya haram, anggota badannya ini juga sama, ringan tapi maksiat ringannya, ringan melakukan maksiat, ringan melakukan dosa. Secara otomatis, sya'a am aba, mau atau tidak mau, bergerak sendiri anggota badan. Makanya jarulun tadi kada sekedar hobi. Yang suka berjoget tuh kada sekedar hobi, boleh jadi dalam perjalanan hidupnya sudah keseringan dimasuki oleh harta haram perutnya, maka akhirnya dia menyukai hal-hal yang sifatnya maksiat dan dosa.
pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukanya melakukan maksiat. Matanya ini otomatis suka melihat yang haram. Mau atau tidak mau? Telinganya secara otomatis suka mendengar yang haram. Mulutnya secara otomatis suka berbicara yang haram-haram. Tangannya suka menyentuh yang haram. Hatinya suka berbuat maksiat hati. Kemaluannya suka mengerjakan yang haram. Kakinya suka melangkah ke tempat yang haram. Itu apa? Akibat mengkonsumsi sesuatu yang haram. Akibat mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan sesuatu yang haram ini boleh jadi zatnya itu haram. Zatnya itu maksudnya yang dimakan itu memang yang diharamkan dalam syariat Islam. Makan babi misalnya kan, atau mengkonsumsi minuman keras, atau perkara-perkara yang haram zatnya, yang lainnya. Boleh jadi juga bukan zat yang dimakan itu yang haram. Boleh jadi yang haram itu untuk membelinya, hartanya yang digunakan untuk membeli makanannya. Makanannya halal, makan iwak patin misalnya kan. Tapi duit gesan menukar patinnya didapatkan dengan cara yang haram, dengan cara riba, dengan cara mengambil hak orang lain, dengan cara suap menyuap, sogok menyogok, dengan cara yang lain-lainnya yang diharamkan. Jadi makanannya halal, makan iwak, makan ayam, makan menjangan misalnya, tapi duit untuk membelinya haram, sama. Itu juga disebut dengan mengkonsumsi yang haram juga. Nah, maka kita perlu hati-hati, karena bawaannya akan membuat kita ingin melakukan maksiat terus, ingin melakukan dosa terus, ingin melanggar terus, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, atau tidak mau. Dan juga memakan yang haram, mungkin sering ulun sampaikan juga berdasarkan hadis Nabi, menyebabkan doa-doa orang yang mengkonsumsi yang haram itu tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, dzakara ar-rajula yutilu safar asy'atha aghbar. Beliau berkisah, Nabi Muhammad ini berkisah tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Itu terlihat dari pakaiannya berdebu, dari rambutnya yang kusut. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, maksudnya berdoa ini. Dia katakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah minta ini, ya Allah, ya Tuhanku minta ini. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum pun haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai diperoleh dengan harta haram, wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin kata Nabi Muhammad SAW akan dikabulkan untuk orang yang seperti itu sifatnya. Setengah mati berdoa, kalau yang dimakan haram maka tidak akan pernah didengar oleh Allah doanya, tidak akan pernah dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dan masih banyak dampak buruknya. Ini dilanjutkan oleh wa fil khabari awil athar, di dalam hadis atau di dalam asar diriwayatkan, qul ma syi'ta famithluhu ta'mal, makanlah apapun yang engkau mau makan, tapi ingatlah kata beliau, sesuai apa yang engkau makan, seperti itulah engkau akan berbuat. Apa yang engkau makan, maka seperti itulah engkau akan beramal. Kalau makanannya baik, dia akan beramal baik. Tapi kalau makanannya buruk, amal dan perbuatannya pun juga buruk. Amal dan perbuatannya juga buruk. Kalau yang dimakannya halal, maka anggota badannya akan mengerjakan perbuatan yang halal, ibadah dan ketaatan. Tapi kalau yang dimakannya haram, maka anggota badannya akan berbuat yang haram juga, berbuat maksiat dan dosa. Seperti itu diriwayatkan kata beliau dalam khabar atau dalam asar. Kul ma syi'ta, makanlah apapun yang kau mau makan, famithluhu ta'mal, maka sesuai apa yang kau makan, seperti itulah engkau akan beramal, seperti itulah apa yang kau akan perbuat. Jadi kita tergantung makanan kita. Kita tergantung makanan kita. Wa qala ba'dul 'arifin,
Berkata sebahagian al-arifin, ma qata'al khalqa 'anil haqqi wa akhrajahum min dairatil wilayah illa 'adamu taftishihim 'an hadhil luqmah. Tidaklah memutuskan hubungan makhluk dengan Tuhannya, ya? Tidak ada yang memutuskan hubungan makhluk dengan penciptanya, dengan Tuhannya, dan mengeluarkan mereka dari lingkaran orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kecuali karena perbuatan mereka tidak memeriksa apa yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka, apa yang akan mereka suap ke dalam mulut mereka. Jadi banyak orang yang terputus hubungannya dengan Allah, jauh dari Allah Ta'ala. Banyak orang yang tidak dapat mencapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, yang paling banyak menyebabkan hal itu adalah karena mereka asal suap aja, tidak periksa terlebih dahulu, atau tidak memeriksa terlebih dahulu apa yang akan mereka suap ke dalam, apa yang akan mereka masukkan ke dalam mulut mereka. Makanya Sayyidina Abu Bakar ini kisah rancak jolon kisahkan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau punya budak namanya Mukatab. Budak yang dengan budak itu beliau punya kesepakatan, kalau budak ini bisa bayar cicilan, nanti budaknya akan beliau merdekakan, akan beliau bebaskan dari perbudakan. Jadi si budak ini setiap hari bekerja di luar mencari upah untuk dibayarkan kepada Abu Bakar setiap hari, dicicil. Lain mencicil lapangannya kendaraan, cicil diri sendiri, dicicilnya hari-hari dibayar. Sayyidina Abu Bakar nih setiap kali dapat bayaran dari budak Mukatabnya itu selalu beliau tanya, sumbernya ini beliau tanya secara detail, dari mana? Kalau beliau timbang-timbang ini halal akan beliau ambil, tapi kalau ternyata ini haram beliau tolak. Hingga sampai pada satu hari, entah kenapa Sayyidina Abu Bakar hari itu kelelahan atau kenapa, beliau tidak sempat tanya kepada budaknya. Dikasih duit oleh budaknya sebagai cicilan, diambil langsung oleh Sayyidina Abu Bakar tanpa ditanya sebelumnya. Akhirnya duit itu dibelikan ke makanan, dimakan. Lalu besok harinya dikatakan oleh budaknya tersebut kepada Abu Bakar, wahai Tuan, kenapa kemarin engkau tidak menanyai aku terlebih dahulu tentang sumber harta itu? Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, memang dari mana sumbernya? Kata budak, kemarin itu saya pura-pura menjadi dukun. Nah, sudah jadi dukun pura-pura lagi. Ini dosa keduanya nih. Jadi dukun kalau nya bujuran pun dosa juga. Apalagi kalau pura-pura, double dosanya. Pura-pura bisa mengobati orang, beperagah nih bisa mengobati orang pakai rambut. Nah, orang apa ngarannya gari. Padahal kada bisa. Akhirnya diberi orang upah, dibawa boleh dikasihkan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun terkejut. Ternyata itu sumber hartanya yang kemarin diberikan kepada beliau. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Harta tadi sudah terlanjur diberikan ke makanan. Makanannya sudah dimakan. Maka beliau korek tenggorokannya ini sampai pada akhirnya muntah, beliau memuntahkan makanan yang dikonsumsinya kemarin. Muntah. Maka budaknya melihat kelakuan Abu Bakar seperti itu, dia terkejut. Apakah memang harus sampai seperti itu? Maka kata Abu Bakar, iya, sekalipun sampai harus keluar ruhku untuk mengeluarkan makanan haram itu akan aku lakukan. Kenapa? Kata Abu Bakar, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging badan manusia yang tumbuh dari harta haram, maka nerakalah tempat yang paling pantas untuknya. Neraka, kata Rasulullah, tempat yang paling pantas untuk batang tubuh yang tumbuh dari harta haram. Nah, kita perlu betul-betul hati-hati. Kemungkinan terburuknya adalah masuk neraka, dan sangat tidak mengenakkan kalau sudah di neraka. Neraka yang penuh dengan kepedihan, siksa yang sangat dahsyat. Wal'iyadzubillah. Makanya Abu Bakar begitu hati-hati menyuap sesuatu yang akan dia suap ke mulutnya. Nah, tadi kita sampaikan
Kalau orang yang makan haram ini dia akan susah melakukan ketaatan dan gemarnya melakukan maksiat. Tapi ada orang-orang yang makan haram bisa melakukan ketaatan. Nah, bagaimana statusnya? Beliau lanjutkan, wa akilul haram wa syubhah. Orang yang memakan yang haram dan yang syubhat, wa in ata'a, sekalipun dia terlihat melakukan ketaatan. Nah, mungkin ada ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makan makanan haram, minum minuman haram, mengkonsumsi yang haram, makan yang syubhat. Ada ketaatan terlihat dia lakukan. Maka kata beliau, wa in ata'a, sekalipun orang yang makan haram itu melakukan ketaatan, melakukan ibadah, fata'atuhu ghairu maqbulah, maka ketaatannya tidak diterima, ibadahnya tidak akan diterima. Nah, jadi sia-sia kan? Jadi sia-sia. Tapi anggota badannya itu secara otomatis akan gemarnya melakukan maksiat. Ada orang yang makan haram tapi dia paksa dirinya untuk beribadah secara terpaksa, maka walaupun demikian kata beliau, ibadahnya, ketaatan dan amal solehnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tidak diterima, jadi sia-sia, jadi sia-sia. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang makan haram tidak termasuk orang bertakwa, berarti berdasarkan ayat ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala amal ibadahnya. Dan harta haram itu kalaupun diinfakkan ke dalam hal yang baik juga tidak menjadi pahala, tidak menjadi pahala. Mohon maaf, terkadang ada orang berpikir mencari harta dengan cara apapun, yang penting dapat harta dulu, nanti setelah dapat harta walaupun dengan cara yang haram, dia berpikir untuk memperbanyak pahalanya dengan menyedekahkan harta haram. Tidak diterima oleh Allah harta yang disedekahkan kalau sumbernya haram. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan apa? Kata beliau, man anfaqal harama fit ta'ah, siapa yang menginfakkan harta haram untuk ketaatan, kana kaman tahhara tsauba bil baul, itu sama saja seperti orang yang mensucikan pakaiannya dengan air kencing. Ya, ini dapat harta tapi haram, disumbangkan ke masjid, membangun masjid, dibuat pesantren untuk tika Al-Quran, untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang mengeluarkan harta haram untuk sedekah, untuk infak, untuk kebaikan, itu sama persis seperti orang yang punya pakaian kotor lalu dia cuci dengan air kencing. Apa akan mensucikan? Kita besi baju, rigat baju kita, lalu kita kamihi dalam ember, lalu kita kucak baju kita dalam ember besi kamih itu, apakah akan bersih? Tidak akan bersih. Maka persis seperti itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang bersedekah dengan harta haram, orang yang berinfak dengan harta haram, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Ta'ala, justru menambah kotor harta itu, Wallahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, Allah maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Harta haram bukan yang baik, maka kalau digunakan untuk kebaikan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, tidak akan diterima. Nah, terkadang ada orang berpikirnya seperti itu, dia kira ketika harta haram itu dia infakkan, dia sedekahkan, jadi pahala. Tidak jadi pahala. Maka jangan sekali-kali mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Ada orang merampas hak orang lain, dia nanti berpikir nanti bisalah ditembus dengan sedekah, dengan infak, dengan kebaikan, dikeluarkan harta ini untuk jalan-jalan ibadah dan kebaikan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima. Nah, maka kata beliau, fa'amsik ya akhi an tanawulil harami wujuban, maka wajib wahai saudaraku engkau menahan diri dari mengkonsumsi yang haram. Berusaha semaksimal mungkin kita betul-betul perhatikan ini sumbernya halal apa haram, kita timbang-timbang apakah ini halal atau haram. Wa an tanawulis syubhati wara'an, dan juga dari mengkonsumsi yang syubhat sebagai bentuk kewaraan. Wara itu adalah sifat kehati-hatian. Makanya ada orang itu wara, jangankan yang haram, yang syubhat dia jauhkan, apalagi yang haram, yang haram. Bahkan orang-orang soleh itu jangankan yang syubhat, jangankan yang haram, yang halal pun mereka tidak berlebihan.
karena khawatir terjerumus ke yang haram. Makanya Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah SAW, itu dia pernah mengatakan begini, kami, kata beliau, menahan diri dari apa? Dari 9/10 yang halal karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Khawatir terjerumus kepada yang haram. Nah, itu. Wa 'alaika bi talabil halal, dan hendaklah engkau mencari harta yang halal. Hendaklah engkau mencari harta yang halal. Fa inna talabahu fariidatun ba'dal fariidah, karena mencari harta halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Fa idza dhafarta bihi, apabila engkau memperoleh harta yang halal tadi, faqul minhu qasdan, maka makanlah yang halal itu, tapi memakannya pun juga jangan berlebihan, kata beliau. Jangan berlebihan. Nah itu makanya memang harus betul-betul hati-hati, karena dampaknya itu sangat luar biasa. Salat kita tidak diterima oleh Allah. Makanya pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, siapa yang membeli pakaian dengan 9 dirham harta halal, lalu kemudian 1 dirhamnya haram, harga pakaian ini 10 dirham ya. Lalu duit kita misalnya harga pakaiannya 100.000, 90.000 ini halal, 90.000 halal, 10.000 haram. Maka kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu minhu salatahu madama fih, Allah tidak menerima salatnya selama dia memakai pakaian itu. Berapa persen yang haramnya? Dari 100.000, 10.000 haram, 90.000 halal, dibelikan ke pakaian. Maka yang 10.000 yang haram tadi merusak yang 90.000 itu. Digunakan sholat pakaian itu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala sholatnya selama dia masih memakai pakaian itu untuk sholat. Maka betul-betul perlu hati-hati, dari yang haram ini. Dan banyak yang haram itu, banyak perlu kita ketahui supaya kita dapat menghindari. Apalagi Nabi SAW mengabarkan, dahulu dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi zaman, akan datang satu masa kepada manusia, kata Rasulullah, la yubalil mar'u fihi min aina iktasabal mal, yang mana di zaman itu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia memperoleh harta. Aminal halali aminal haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Akan datang masanya, kata Nabi Muhammad, tidak lagi peduli, yang penting dapat pekerjaan, yang penting dapat pemasukan, yang penting dompet berisi terus, rekening berisi. Tidak ditimbang-timbang lagi apakah ini halal atau ini haram, kata Rasulullah SAW. Dan kira-kira ini sudah zamannya. Sudah zamannya, sudah lagi tidak dipikirkan. Kalau orang dulu mereka begitu takut dengan yang haram ini karena dampaknya yang begitu buruk itu. Disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan hanya dalam 1-2 hadis, dalam banyak hadis Rasulullah SAW memberikan peringatan terhadap memakan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ini. Para ulama, para sahabat itu juga mengingatkan hal demikian. Maka hendaklah mencari yang halal. Karena dengan cara apapun kita mengusahakan rezeki kita, dengan cara apapun kita mengusahakan rezeki kita, maka ya kita akan tetap dapatnya sesuai yang memang sudah ditakar oleh Allah Ta'ala dalam takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Tidak akan menambah banyak jatah rezeki kita walaupun kita cari dengan cara yang haram. Terkadang ada orang berpikir, kalau tidak menempuh jalan ini mungkin saya akan tidak memperoleh rezeki. Padahal semuanya sudah ditakar rezekinya oleh Allah. Mau dijemput dengan cara apapun, seseorang akan mendapatkan jatah rezekinya sesuai yang memang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan, kata beliau, inna ruhal qudus, sesungguhnya Jibril, Ruhul Qudus itu Jibril, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i, sesungguhnya Jibril itu membisikkan ke dalam hatiku, kata Rasulullah. Apa kata Jibril? Kata Jibril, inna nafsan lan tamut,
sesungguhnya setiap jiwa tidak akan mati hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia mengambil semua jatah rizkinya yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka pesan Jibril setelah itu kepada Rasulullah SAW, kata Jibril, fa'ajmilu fit talab, maka carilah rizki itu dengan cara yang baik. Cari rizki dengan cara yang baik. Khudh ma halla wa da' ma harum, ambil yang halal kata Jibril dan tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Mengambilnya, mencarinya dengan cara yang haram sama sekali tidak menambah jumlahnya, tidak menambah jumlahnya, tapi hanya akan merusak diri kita, hanya akan membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka kata beliau, hendaklah engkau mencarinya dengan cara yang halal, karena sesungguhnya mencari harta halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban. Dan apabila sudah memperoleh harta yang halal, fakul minhu qasdan, makanlah dari yang halal itu dan juga jangan berlebihan. Walbas minhu qasdan, dan belilah pakaian, berpakaianlah dengan membelinya dengan harta yang halal, qasdan, jangan berlebihan juga, jangan berlebihan. Wala tusrif, dan jangan berlebihan, fa innal halal la yahtamilus saraf, karena yang halal pun tidak boleh berlebihan kata beliau. Apalagi yang haram tadi, apalagi yang haram. Wa iyyaka wasyiba, dan jauhi olehmu kekenyangan dari yang halal nih, dari yang halal kata beliau, jauhi kekenyangan dari makan yang halal. Fa innahu minal halal mabda'u kulli syarr, karena sesungguhnya kekenyangan itu walaupun dari harta halal itu adalah awal dari semua keburukan, menyebabkan banyak keburukan. Fa kaifa minal haram, apalagi kalau dari yang haram. Nah, kekenyangan dari yang halal aja kata beliau kada baik, menyebabkan banyak keburukan, apalagi kekenyangannya dari yang haram, sudah tentu banyak keburukannya, sudah tentu banyak keburukannya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kata beliau, ma mala abnu adama wi'aan syarran min batnihi, tidaklah seorang anak Adam memenuhi sebuah wadah yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Hasbabni Adam luqaimat yuqimna sulbah, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang membuat tulang sulbinya bisa tegak. Nah, ini beliau melarang dari berlebihan, dari yang halal apalagi dari yang haram tadi. Cukuplah kata beliau beberapa suap bagi manusia, bagi anak Adam, yang dapat membuat tegak tulang sulbinya, mampu untuk beraktivitas, mampu untuk beribadah. Fa in kana la mahalah, kalau memang harus juga mengisi perut itu kata beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran. Maka kata Nabi, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makan. Jadi bagi tiga lambung kita nih, lambung kita dibagi tiga, sepertiga untuk makan kata beliau, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minum, wasulusun li nafasihi, kemudian sepertiga lagi untuk bernafas. Ya, kadang-kadang ada orang tuh makan sampai kada kobehinak, sampai kada kobehinak. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdampar makan kan, karena habis lambungnya itu diisi oleh makanan semua, gasan minuman pun kada muat lagi, gasan bernapas, ngalih bernapas. Nah, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Kata beliau, cukuplah untuk anak Adam itu beberapa suap yang dapat membuat tulang sulbinya berdiri, maksudnya bisa beraktivitas. Jangan juga sampai loyo benar lah gitu, beribadah jadinya koler kayak bulan puasa tuh. Nah kan bulan puasa tuh bila sudah puasa tuh, ya Allah, ngalih benar, hendak membuka Al-Quran, pernah kada berdaya lagi mah membalik ke lambaran apa namanya Al-Quran itu, karena kada ada tenaganya, kehabisan energi. Makanya beribadah kada kawa juga amun kada tapi ada isinya perut, berlebihan isinya juga akan membuat malas beribadah, ngalih bernapas tadi. Nah itu, maka kata beliau seperti itu, yang halal pun tidak boleh berlebihan, apalagi yang haram lebih sangat tidak boleh. Maka berusaha untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya
mengusahakan harta dengan cara-cara yang halal dan juga mengusahakan harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari yang haram. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.